Mereka melakukannya lagi untuk lompat dari tembok ini, teman-teman. Wow, alah, keren bener. Dalam nggak? Dalam. Wah, iya. Jangan terlalu ke tengah lah ya. Oh. Oke. Wah. Halo teman-teman, kembali lagi di Edwin Channel. Hari ini Sabtu tanggal 10 Mei 2025. Setelah tadi Johor, sekarang sudah jam 14. Kita akan melihat lagi aktivitas untuk eskapator, teman-teman. Dan di sini bisa kita lihat sekarang sudah jam 14 ya, teman-teman ya. Dan kebetulan di jam sekarang ini lagi sedang hujan, teman-teman. Kemungkinan untuk aktivitas eskapator akan terhenti, teman-teman. Nanti kita lihat bagaimana kondisi situasi untuk tanggul ataupun tanah kerukan yang sudah dinaikkan ke atas atau jalan yang sudah terbentuk oleh eskapator. Nanti kita lihat kondisinya, teman-teman ya, dan melihat situasi kali Srengsengnya, teman-teman. Ini adalah perumahan Taman Ria Persada, teman-teman. Oke, jangan lupa ikutin terus video ini, teman-teman, supaya kalian tidak ketinggalan untuk informasi-informasi terbaru tentang kali Srengseng yang berada di perbatasan desa Tridaya Sakti dengan perbatasan desa Wanasari. Ini saya sudah sampai di kali Srengseng lagi, teman-teman. Kondisinya barusan dari jam 14 itu kondisi hujan, teman-teman, sampai ada tadi 1 jam. Dan ini kita sudah menuju pinggir kali Srengseng lagi karena kondisi sekarang hujannya sudah berhenti, teman-teman. Dan inilah kondisi kali Srengseng ketika setelah diguyur hujan selama 1 jam di sore hari ini tadi, mulai dari jam 14 dan sekarang adalah jam 4 kurang 10 menit hari ini, teman-teman ya. Itu jam 15.50. Dan inilah situasinya dan kedalaman air, ketinggian air di kali Srengseng ini, yang posisi saya berada di dekat lapangan perumahan Taman Ria Persada, teman-teman. Nah, ini masjid kemarin. Dan di sini, wah, mana ngobak, beh. Wah, ini aktivitas orang dewasa remaja di sini, teman-teman. Kita lihat mereka mengobak. Tapi tetap hati-hatilah ya. Saling mengingatkan dan saling tolong menolong kalau berbahaya. Ya, sebentar lagi kita akan lihat untuk ekskavator untuk aktivitasnya, apakah ada pekerjaan karena habis pasca hujan. Nanti kita lihat, teman-teman ya. Itu ngobaknya di mana? Wah, coba kita lihat lebih dekat. Ini adegan berbahaya, teman-teman ya. Berbahaya bila untuk orang yang anak kecil, teman-teman. Ini orang ukuran dewasa remaja di sini, teman-teman. Di perumahan ini. Wow, alah, keren bener. Dalam nggak? Dalam. Wah. Dalam. Sumpah dalam. Demi. Ya campur. Lompat lagi. Iya. Jangan terlalu ke tengah lah ya. Oh. Iya. Jangan ke tengah, jangan ke tengah.
Di dalam coy di sini. Wow, ini dia teman-teman, anak-anak di pinggir kali Srengseng sedang melakukan ngobak teman-teman. Ini hanya dilakukan oleh orang dewasa teman-teman ya, tidak di bawah umur SD dan tidak untuk yang tidak bisa berenang teman-teman. Luar biasa. Mantap. Oke, untuk kondisi ekskavator itu berada di arah sana teman-teman. Kalau bisa dihitung kurang lebih ada di posisi 1 kilometeran teman-teman ya, di arah Trias untuk menelusuri lurus aliran air Kali Srengseng ini teman-teman. Dan tadi sudah saya tanyakan teman-teman, untuk berlima orang ini mereka adalah artinya bisa berenang ya teman-teman ya. Dan tetap saya ingatkan bahwa jangan sampai ke tengah. Yang bocil-bocil jangan ikut ya. Lihat-lihat aja, bahaya. Apalagi kalau kalian nggak bisa berenang. Jangan coba-coba lah ya. Bocil-bocil melihat yang dewasanya teman-teman. Kita tetap mengingatkan mereka. Wow. Kalau lihat cara mereka di air itu, mereka saya lihat bisa berenang teman-teman. Arti kata mereka pintar dan sudah bisa berenang di air kedalaman yang lebih dari tinggi mereka teman-teman. Oke. Mantap. Tadi mereka sedang bermain bola, namun mereka memanfaatkan untuk ngobak karena mereka main bola voli dari tadi dan kondisinya hujan, dan saat ini hujan pun sudah reda dan kondisi air ini pun saat ini sedang naik lagi teman-teman karena hujan tadi. Nah, itu juga ada bapak-bapak yang habis mancing ataupun mau sedang mancing pindah lokasi. Nah, kemarin lagi nih ceritanya mau lompat lagi. Oke. Tapi ada bambu atau apa enggak di bawah itu? Aman ya? Iya. Oh, udah sering dilakukan ini. Oh, sebelum ini juga udah sering. Teman-teman, mereka melakukannya lagi untuk lompat dari tembok ini teman-teman. Jadi ingat masa-masa seumuran mereka. Jadi kalau melihat air dan kalau sudah ada pengetahuan dan pintar berenang, kalau udah melihat sebegini luasnya, lebarnya, pasti ada rasa keinginan untuk melakukan berenang ataupun yang seperti melakukan ini teman-teman. Mereka lompat seperti itu. Weh. Kalau yang beberapa hari yang lalu itu ada bocah-bocah juga, tapi mungkin itu hanya SMP. Kalau ini sudah dewasa ya teman-teman ya, dan mereka sudah punya kemampuan untuk berenang. Nah, ini kita lihat teman-teman, yang bercelana putih mau masuk lagi. Wow.
Ini nih dalam batu nyawa. Ini nih. Hah? Ya, bapak lihat. Nah inilah Bagian apa? anak-anak sini memanfaatkan situasi karena habis hujan. Tapi ini untuk khusus untuk dewasanya teman-teman. Dan saya pun kurang tahu juga ya teman-teman ya. Mungkin kalau orang tuanya tahu, mungkin orang tuanya melarang teman-teman. Asal gue di situ apa? Sana ya. Wangi guys. Oh, Wangi. Coba. Tadi wangi. Wangi loh. Ada manis-manisnya. Rap, situ dalam darap. Lu napak rap. Kita lempar aja ya guys. oke lah teman-teman. Kita akan melihat aktivitas eskavator yang berada di depan sana teman-teman. Oke. Wah. Oke. Wah. Baru terlihat, baru saja dibilang. Masih saja ada orang yang langsung membuang sampah teman-teman. Nah ini yang barusan sampah putih teman-teman. Bagaimana tidak banjir ataupun kali kotor teman-teman. Ini barusan saja dibuang dari sana teman-teman. Tapi orangnya tidak terlihat lagi ya. Ini saya posisi jauh ya teman-teman ya. Itu dekat jembatan yang kemarin dibongkar. Barusan saja terlihat sampah putih itu dibuang ke dalam kali. Aduh. Kesadaran orang-orang masih tidak begitu maksimal, tidak begitu sadar teman-teman apa yang dia lakukan. Semoga saja nanti suatu saat dia bisa sadar melakukan dampak negatif ke depan hari bila mana buang sampah di dalam kali. Walaupun untuk saat ini terlihat memang kalinya lebar, luas, dan tidak ada sampah, tapi itu pun masih dilakukan. Entah itu karena sudah kebiasaan atau memang ada faktor yang lain, seperti contohnya mungkin dia tidak punya pembuangan sampah. Seperti itu teman-teman ya. Nah kalian yang bocil-bocil jangan masuk ya, jangan ngobak ya. Iya. Nanti nggak ada yang lihatin, nggak ada yang bisa menyelamatin ya. Oke, ini Akbar ya. Iya. Tuh licin-licin kan ya. Kalau yang licin begini langkahnya jangan panjang-panjang. Di situ bolanya. Tadi ada air aqua, Om lihat di sini. Udah diisi sama abang-abang itu tadi. Oke teman-teman, mungkin itu saja kita lihat aktivitas tadi. Itu sebagai hiburan ya teman-teman ya, dan itu manfaat ataupun pemanfaatan oleh warga yang ada di sini teman-teman. Mungkin ini juga termasuk adegan berbahaya karena fungsi untuk air kali ini sebenarnya bukan untuk ngobak atau berenang yang seperti anak-anak ataupun anak dewasa, remaja tadi melakukan aksi seperti lompat dari tembok ini dan lompat ke air sana teman-teman. Tapi saya yakin mereka adalah sudah ahli ataupun sudah mengerti, tahu berenang. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk video hari ini, untuk melihat anak-anak ketika air kali ini lagi sedang tinggi seperti itu tadilah teman-teman. Oke.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya teman-teman. Dukung terus program yang dilakukan oleh mandat dari Gubernur kita, Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing, yaitu Bapak Deddy Mulyadi. Dan saat ini juga kita dampak positifnya adalah untuk semua dinas yang berkaitan di bawah-bawahnya, seperti contohnya Bupati, dinas ke Bupati, dan dinas untuk desa, sehingga program untuk pelebaran atau normalisasi Kali Srengseng di sini berjalan dengan baik, dan juga untuk lokasi lainnya juga seperti itu. Semoga semua berjalan dengan baik teman-teman. Mulai dari sebulan yang lalu pun sudah dilakukan, mulai dari normalisasi kali yang ada di Gabus, Desa Gabus, dan kita di sini meliput untuk normalisasi Kali Srengseng, yaitu perbatasan antara Desa Tridaya Sakti sebelah kiri dan Desa Wanasari sebelah kanan. Dan ini adalah Kecamatan Cibitung, dan Tridaya Sakti ini adalah Kecamatan Tambun Selatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya teman-teman. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini supaya saya dan selalu semangat untuk mengupdate untuk aktivitas Kali Srengseng, khususnya untuk aktivitas normalisasi Kali Srengseng oleh operator ekskavator teman-teman. Oke, kita akan menuju melihat beko teman-teman. Dan kondisi kali saat ini aman-aman saja teman-teman ya. Kalau saya lihat untuk kegerusan pinggir bawah air ini tidak ada yang tergerus turun teman-teman, kecuali yang kemarin video yang 2 hari yang lalu saya buat, memang ini ada jatuh tergerus oleh air yang hujan 2 hari yang lalu teman-teman. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk yang lainnya tidak ada yang turun. Namun tetap saja teman-teman, silahkan bagaimana pendapat kalian. Apakah ini memang harus ada turapan, harus ada bronjong yang akan dibuatkan ke depan hari? Semoga saja dapat program itu teman-teman ya, sehingga untuk Kali Srengseng ini lebih indah dan lebih terawat dan lebih bisa dimanfaatkan untuk ke depan hari dan sesuai dengan fungsi yang ada Kali Srengseng ini teman-teman. Mantap. Kita akan menuju ekskavator setelah pasca hujan di sore hari ini, hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 jam 16 WIB. Kita sudah sampai, mau melihat ekskavator dari seberang makam yang ada di Simpang 5 Desa Tridaya Sakti teman-teman, yang biasa saya menyorot ekskavator dari sini. Ya, kita lihat untuk aktivitas ekskavator dan pasca hujan seperti ini. Mang, mancing mulu ini, dapatnya pasti udah banyak ah. Hari ini udah ada Mang? Baru turun. Oh, baru mulai memancing teman-teman. Aki kayaknya udah ada dapat Ki. Oh, baru nyampe juga. Habis baru kelar hujan ya Ki. Nah, ini kita lihat teman-teman. Kalau setelah habis hujan, untuk air Kali Srengseng ini yang kita, kalau kemarin yang saya sorot, saya bilang ini adalah tanah cadas, tanah cadas jenis apa? Saya sorot dan lagi sedang nyorot dari sini teman-teman. Nah, ketinggian air di segitu teman-teman. Bisa dibilang, kalau saya bilang bisa dibandingkan bahwa ini tidak terlihat lagi putih-putih tanah cadasnya. Berarti ada kurang lebih naik lagi 30 cm atau 50 cm. Dan bisa kita lihat aktivitas ekskavator tetap berjalan teman-teman ya, karena tadi hujan dan sekarang sudah reda, sudah beberapa menit yang lalu ekskavator tetap berjalan teman, melakukan aktivitasnya, dan sudah sampai di sana teman-teman. Karena tadi siang yang kita liput, kita berada di atas ini teman-teman.
yang terlihat seperti ada jalan baru di atas sana. Dan sekarang sudah sampai ke sana teman-teman. Oke, inilah aktivitas eskavator saat ini. Mungkin sekarang sudah jam 4 lewat. Mungkin eskavator ini tidak sampai nanti ke ujung yang dekat ke yang hijau ini, di mana tempat eskavator istirahat hari kemarin teman-teman, tanggal 9. Dan semoga saja untuk semua yang hijau ini sudah terapikan untuk ke depan hari teman-teman ya. Inilah update untuk hari ini pertanggal 10 Mei hari Sabtu 2025 di jam 16:20. Untuk saat ini saya tidak akan meliput ke sana teman-teman ya, karena kondisi tanahnya pasti seperti yang saya buat video sebelumnya, itu beceknya pasti tanah akan lengket-lengket di kaki teman-teman. Karena untuk akses menuju sana itu harus melewati, setelah belokan ini naiknya dari situ Trias teman-teman, dan menuju jalan sampai kemari tadi. Begitulah aktivitas yang saya lihat waktu sorot, melihat jalan ini sampai ke sana teman-teman. Dan eskavator dari sini dan sore ini sudah ada di sana teman-teman. Luar biasa, lebih cepat dibandingkan kalau dia mengeruk normalisasi dari air dari kali dibandingkan dari darat seperti di depan kita ini teman-teman. Seperti inilah aktivitas mancing teman-teman. Untuk air kali ini ada naik sekitar 30 sampai 40 cm teman-teman ya, dari ketinggian tadi pagi. Karena tadi pagi masih terlihat untuk kondisi tanah cadas yang ada di pinggiran depan sana, yang ada di sini, itu sudah terlihat, tidak terlihat teman-teman. Artinya berarti ada kurang lebih 30-40 cm air kali Srengseng ini sedang naik. Karena tadi siang jam 2-an, jam 14 di lokasi sini pun terjadi hujan. Dan tadi sekitar jam 15 kondisi hujan pun sudah selesai. Dan bisa saja di lokasi lain di arah hulu air Kali Srengseng ini bisa saja di sana juga hujan teman-teman. Makanya airnya melimpah melewati Kali Srengseng ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk informasi hari ini. Jangan lupa dukung terus channel ini supaya saya semakin semangat untuk membuat video update terbaru untuk normalisasi Kali Srengseng yang ada di perbatasan Desa Desa Tridaya Sakti dan dengan Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung dan Kecamatan Tambun Selatan. Oke, mungkin sekian saja untuk hari ini. Kita lihat aktivitas eskavator yang ada di lokasi Kali Srengseng ini teman-teman. Dukung terus channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya teman-teman ya. Salam.